Allah memerintahkan utusannya mengapa untuk menyampaikan dinul haq. Itu semata-mata karena sikon, keadaan hati para manusia sama menyembah berhala, sama menyembah Tuhan yang tidak esa. Itulah alasan. Dengan begitu mereka akan terhindarkan dari keadaan yang gelap gulita menuju keadaan yang terang benderang. Mereka akan terhindarkan dari tipu daya setan di dalam hatinya. Tapi berhubung kaum Am itu sudah jadi muhibbinnya para nafsu, maka pantas dia menolak, bahkan mencemooh terhadapmu. Itu juga dialami oleh baginda Rasul Muhammad ibnu Abdillah yang Allah tuangkan di dalam surah Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Resiko bagi siapapun yang menyatakan dan menyampaikan dinut tauhid dengan tidak ditutup-tutupi. Fasda, monggo nyampeake sira Muhammad bima kelawan apa tukmaruna kang den perintahake sira, wa'rid anil musyrikin. Bima rupane bima kelawan terang-terangan. Muhammad, sampaikanlah apa yang telah diperintahkan Allah terhadap dirimu dengan cara terang-terangan. Tapi wa'rid, mingo sira Muhammad anil musyrikina sangka dene tanggapane pira-pira wong sing isih nyembah menyang Tuhan yang selain Esa. Anil musyrikina saking pira-pira golongane wong sing isih nyembah terhadap yang bukan Tuhan semestinya. Itulah Tuhan yang tidak esa. Dikatakan dalam ayat wahum al-asnamu, utawi Tuhan-Tuhan itu disebut al-asnam, piro-piro berhala. Bunti piro-piro berhala iku ya isine hubus sahawah, ya bojo, ya anak, ya dunya prana iku sing dimaksud berhala. Ketika hatimu jatuh pada makhluknya, itulah Pak yang disebut asnam. Tapi jikalau jatuhnya cintamu itu pada Sang Yang Maha Esa, Sang Penguasa di dalam al-asnam, maka itulah yang esa. Wa'arid, aja direken karepiku. Udah, apapun cacian, apapun olok-olokan mereka, janganlah menjadikan kau berhenti di situ. Jangan, lanjutkan, terus lanjutkan. Dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu, itu juga pasti kau alami di tengah-tengah keluarga Anda. Pertentangan minal musyrikin itu bisa jadi dari anak,
dari saudara, bahkan dari teman tidurmu. Bisa jadi itu. Oleh sebab itu, miturut ayat ini, jangan pernah kau berhenti. Sebab apa kau tidak boleh berhenti? Inna kafainaka sak temene, inna sak temene ingsun Allah. Iku kafainaka jaga sapa ingsun Allah ka ing sira. Jaga sangka apa? Al mustahziina, jaga sangka dene wong kang agawe benci menyang ira. Jadi apa yang ditimbulkan perkara negatif dari musyrikin, Anda jangan khawatir kalau Allah akan menjagamu. Jangan khawatir. Bentuk apapun cacian, makian mereka, tetap hal itu harus kau sampaikan. Siapa yang dimaksud minal musyrikin? Yaitu orang yang memperolok-olok, yaitu alladzina wong akeh yaj'aluna kang padha ndadekake sapa ladzina, ndadekake ilahan ing pangeran akhara kang liya ma'allahi jejeri Allah, yaitu orang-orang yang hatinya ada iman, yang menyamakan selain Allah itu sama dengan Allah. Contoh ini, si A itu punya iman karena si A itu punya keahlian. Apa ahline si A itu? Nggak tahu. Yang penting punya keahlian. Ketika saat si A itu action dari satu keahlian, si A ngomong, dalam hatinya muncul rasa, muncul iman. Kalau suksesnya dari sebuah action itu dari dirinya, itu sama halnya si A telah menyamakan dirinya pada Tuhan. Ini orang lain tidak tahu, tapi Allah yang mengatakan itulah orang-orang yang menyembah terhadap selain daripada yang esa. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Oleh sebab itu, di dunia mereka tidak terasa kalau dia itu telah menuhankan yang bukan Tuhan. Tapi fasaufa ya'lamun, di akhirat setelah dia itu masuk di dalam alam lain, yaitu kematian, mereka baru mengetahui kalau mereka ini sebetulnya salah menyembah. Waktu di dunia nggak terasa, karena jasadnya ya bicara Allah. Sholat yo, poso yo, zakat, haji apalagi. Mana dianggap menyembah selain Allah yang esa? Miturut mereka tidak. Tapi berhubung dia menolak ajaran tentang dinut tauhid untuk menguak rahasia sir-sirnya Allah, dia tolak, maka nggak akan paham.
walaqad lan yepti temen-temen na'lamu ngawuri sapa ingsun Allah annaka ing sak temene sira Muhammad iku yadhiku dadi sempit apa sadruhu dodo ira bima kelawan sebab apa yakulu kang padha ngucap sapa musyrikin bima sebab olok-olokane yakulu kang padha ngolok-ngolok sapa syarikin. Muhammad, sungguh aku tahu keadaan hatimu. Jikalau hatimu sempit dikarenakan sebab olok-olokane orang-orang musyrik. Berarti Rasulullah sempat ngalami atine iku dodone iku sumpek dikarenakan para umat itu pada saat itu tidak mau menerima bahkan mengolok-olok. Oleh sebab itu Muhammad, biar hatimu menjadi hati yang selamat, maka fasabbih sucenono bihamdi rabbika lan memuji pangeran ira. Artinya apa? Muhammad, ojo didelok raine wong musyrik, tapi deloken sapa sing menghendaki raine wong musyrik. Ojo didelok nafsu dalam dirimu sing menyebabkan kau jatuh dalam kenistaan di mata Allah. Jangan. Lihatlah siapa yang menyuruh, siapa yang menggerakkan nafsu itu. Ini maksudnya fasabbih bihamdi rabbik. Wa kun lan ana sira Muhammad iku minas sajidina golongane pira-pira wong sing padha tunduk. Tunduk berarti hati yang selalu bertajalli. Ini Pak, iki dicontohno terhadap Kanjeng Nabi iki supaya jenengan saat nanti iku menyampaikan dinul haq bisa kuda-kuda. Apa kuda-kuda? Siap-siap. Anda siap-siap. Jadi hal ini terjadi tidak hanya terhadap diri kita, akan tetapi juga terjadi pada Rasulullah. Dan atau ini tidak hanya terjadi pada Rasulullah, tapi juga pasti terjadi diri Anda. Sebab kita nggak tahu nanti siapa yang Allah pilih untuk menyampaikan hal ini. Sebab tadi itu saya sudah diperintah Allah untuk nyoplok untu, entek. Ya udah. Jadi siapapun yang Allah kehendaki harus jenengan gak heran karena Rasulullah pun mengalami persekusi seperti ini. Dipersekusi, apa dipersekusi? Diolok-olok. Diolok-olok. Karena dianggapnya membahayakan pada muhibbin-muhibbinnya. Lengatenlah. Para pecinta-pencinta berhala iku muhibbine. Hati pimpinane iku menganggap Rasulullah itu bahaya. Sebab nek sampak Rasulullah menyampaikan hal ini, muhibbine wong musyrikin itu apa? Beralih. Ya ini yang ditakuti para alim ahli kitab di luar ilmu tasawuf.
Karena jikalau umat ini tahu rahasia di dalam ilmu tauhid untuk mengesahkan Allah, mongko pujaan para muhibbin beralih tidak terhadap pemimpin-pemimpin wong musyrikin, tapi pujaane hanya pada Allah yang ahad. Ini yang tidak mereka sukai, akhirnya melawan. Rasulullah dipersekusi. Tapi miturut orang yang hatinya sudah Allah kehendaki tahu mana yang batil, mana yang hak, mesti mengatakan, ya ini yang benar. Disitulah persoalannya di situ. Jadi apapun itu yang terjadi, siapapun di antara Anda sekupnya olehnya menyampaikan ini urusan Allah, siap-siaplah Anda dipersekusi oleh orang-orang dekat Anda. Kita tahu siapa Abu Jahal, ya toh? Bukan orang jauh dari Rasulullah, bukan orang jauh. Makanya Allah dawuh fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Jikalau terjadi hatimu iku sempit Muhammad karena dihina, dicaci, dimaki, bahkan ajarannya ini dianggap sebagai pembatalan ajaran orang-orang musyrikin. Rasulullah sempat mengalami hatinya itu sempit, makanya dikokon mensucikan dengan cara kembalilah, lihatlah siapa yang membuat Syiah mengolok-olok ajaranmu. Terus apa maksudnya Syiah kok Allah gerakkan untuk mengolok-olokmu? Itu semata-mata Anda ini putus asa apa enggak dalam hal tentang tabligh ini. Percuma tak sampai no gak laliyo yo malah ngilok-ngilok no. Nah, jangan dulu terlalu pagi Anda berpikir seperti itu. Ingat, kalau dihitung saat Rasulullah berdakwah tentang hal ini, jumlah hitungannya itu 23 tahun, Pak. Semasa beliau umur 40 sampai 63. Berarti berapa? 23 tahun. Sementara kami yang secara sembunyi-sembunyi 5 tahun, terang-terangan 19 tahun. Mulai tahun 2000 sampai 2005 sembunyi-sembunyi, 2006 sampai 2024 ini berarti yang terang-terangan 19 tahun. Di samping kaum Muhammad selalu golongan orang yang patuh, orang yang sujud. Patuh, sujud itu patuh, Pak. Sujud itu kan di bawah, Pak, ya. Kepala ditaruh di bawah, bahkan sama dengan telapak kaki. Artinya ojo muncul takaburmu, ngasorok. Artinya hatimu jagalah, jangan sampai muncul sifat aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ujub atau sombong.
Gambarannya ya napa Pak? Ujub atau sombong. Lihat si keahlian jenengan. Keahliannya si A sebagai dai misalnya, dalam hatinya muncul apa yang terjadi tentang pendaian itu bersumber dari dirinya. Hatinya muncul seperti itu, berarti itulah takabur. Lah wong ngalim niku ngalime Allah. Sifat ilmu iku sifatnya Allah. Sifat sing dadi sifat wajib yang masuk di dalam sifat ma'ani. Lah kok si A itu ngerampas bentuknya, merasa dirinya ini. Terus apa bedanya dengan Ajazil, iblis? Yuk nggak ada bedanya. Keahliannya si B macam-macam, punya keahlian apa. Dengan keahlian itulah dalam hatinya merasa kalau dirinya yang ahli. Bukan takabur iku nang embong mengkerik tengah embong terus anak wong liwat ditantang. Oh bukan iku, bukan Pak. Minas sajidin Muhammad, kamu jadilah golongan orang-orang yang tunduk pada aturanku, hukumku. Itulah orang-orang yang hatinya selalu menempatkan posisi sifat hakikati hamba terhadap hamba dan menetapkan sifat hakikatnya Allah pada zat itu sendiri. Jadi nggak dicampur. Kan ada sifat wajib Allah 20, ada sifat mokhalnya Allah juga 20. Sifat wajib Allah ini akan jadi sifat mokhali menungso. Sifat mokhali Allah iku jadi sifat wajib manungso. Jadi kebalikan. Dan ini juga nanti akan kuurai salah satu di antara kitab awal ini nanti. Ini akan kubuka di dalam kitab awal. Karena apa? Karena sifat wajib Allah itu juga berada di dalam dirimu manusia. Kau harus kenali, harus tahu ciri-cirinya supaya Anda tidak tergolong orang yang mahai sifat wajib Allah itu bagaimana. Padahal itu sifat ada di dalam dirimu. Itu bisa dibuka lebih detailnya nanti di dalam kitab. Wa'bud rabbaka, oleh sebab itu jikalau kaum Muhammad termasuk golongan orang-orang yang sajidin, golongan yang patuh terhadapku, ya wa'bud itu wa'budi iki lho ya. Wa'bud lan podo nyembah, lan nyembah tunduka bertajalilah madepo sira Muhammad Rabbaka ing pangeran ira. Hal itu lakukanlah hatta sampai kapan? Hatta ya'tiyaka sehingga nekani ka ing sira apa al yakinu kematian. Muhammad, jadilah kau orang-orang yang golongan orang yang sujud patuh. Hal itu lakukan sampai kematianmu. Kita tinggal berapa umur kita juga nggak tahu. Kalau kita ambil dari syariat tondo-tondo wong mati termasuk rambutnya putih, jenggotnya melok
putih. Iku tondo-tondo secara syar'i, tapi nggak bisa dijadikan sebagai ukuran. Kadang-kadang iku kecili iku wis putih. Kula niki sisih kanan niki ibtidak wis wanen, kula ben diceluk wan ngono Pak. Jare arek-arek dintum tawon ndas, jare dintup tawon ndas. Mesti ngelobok mriki. Saniki wis brek. Loro tandane untune sedha mrodoli. Luput gak mrodol dhewe diprotolno, digonang dokter dikongkon jabuti. Masalahe kemeng kabeh lara wae ya jabuti ngoten. Jare Pak dokter nek wis dijabut mboten lara. Bener e. Mboten lara. Mangkane untuk sampean nek lara jabutono kabeh. Wis gak lara. Wa'bud niki maksude jenengan itu selalu bertajalli. Selalu menempatkan mengikhbatkan, menetapkan semua apapun yang terjadi pada dirimu iku sangka akune Allah, bukan sangka, bukan dari akune makhluk, akune Allah. Wis inilah cara jenengan untuk ilmu, baik ilmu maupun laku, menuju satu kesempurnaan takwa. Caranya ya ini. Yes. Nek wis paham ilmune, paham lakune dalam hal untuk merapat mendekat pada Allah, ya sudah. Hatta ya'tiyakal yakin, olehnya Anda berzikir itu lakukanlah sampai kematian. Lah niki sing wis ngerti dikire, lah sing dereng ngerti dikire nggih tuas wiritan. Zikir yang tidak bisa menembus terhadap alam sepi yang ngoten niku. Pun ana sedhe takoki, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Yai bahwa tanda-tanda kematian secara syariat diantaranya mungkin tadi disebutkan rambut sudah memutih, gigi sudah tanggal, mungkin kulit sudah keriput, mata sudah mulai buram. Ini secara syariat. Yang saya tanyakan Yai, adakah bisikan dari Allah kepada orang yang sudah berjalan di Nur Tauhid ini bahwa sebentar lagi ruh yang ada di jasad kita itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu yang pertama Yai. Yang kedua, ini berkenaan dengan surat Al-Kahfi ayat 105. Ini tentang orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya ketika masih ada di alam muhadharah ini. Yang saya tanyakan ya, kita ini sudah dikaryakan, dikehendakkan oleh Allah dengan amal, baik di harta, di pikiran, di ilmu dan lain sebagainya. Kebetulan saya dikehendaki oleh Allah ada beberapa donasi. Saya melaksanakan kegiatan menyantuni anak yatim. Kita lakukan setiap 5 minggu sekali, setiap malam Jumat. Di dalam kegiatan tersebut Allah juga menghendaki harta-harta dari orang-orang yang mengingkari, yaitu orang-orang ahli syariat dan juga orang-orang ada yang di ghair Islam, itu menitipkan hartanya kepada kami. Itu bagaimana ya penjelasannya? Dua itu yang saya tanyakan.
Matur nuwun penjelasanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah masa kematian itu pasti akan Allah kabarkan terhadap kekasihnya. Itu pasti, Pak. Itu pasti. Dan itu yang mengetahui secara personal dirinya sendiri. La ya'riful wali ilal wali. Yang tahu itu wali adalah wali. Tapi kadang-kadang itu diungkap oleh wali liya. Niku jenenge keceplosan. Nek cara pelem durung diunduh wis lugur sik. Iku namanya lho kaya ngono iku lugur. Keceplosan. Padahal gak dikendaki to, gak dikarepne to. Wong durung diunduh kok wis ceplok. Itu namanya keceplosan. Bapak Ibu, sehingga beliau-beliau itu mesti dalam keadaan husnul khotimah. Terlepas dikasih tahukan pada orang lain atau tidak, itu bukan urusan, bukan hal yang penting. Cuman yang terpenting dirinya tahu kapan dirinya itu dipanggil Allah dalam bentuk kematian secara syariah. Itu mesti dikabari, Pak. Gak kadang enggak, mesti dikabari. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait surat Al-Kahfi ayat 105. Secara singkat, mereka-mereka yang ingkar terhadap ayatillah waliqaihi, ngingkari ayat-ayat yang bersifatkan hakikat, wahyu-wahyu yang mengandung pengajaran keesaan pada Allah, otomatis mereka juga nolak, nggak percaya tentang masalah pertemuan terhadap Allah. Tidak hanya di dalam ayat ini saja, dalam ayat lain Allah katakan walladzina kafaru bi ayatihi waliqaihi. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, otomatis dia juga akan mengingkari pertemuan terhadap Allah. Sebab kadung enak atine iku bertemu pada selain Allah. Walaupun salatnya tekun, walaupun hajinya tiap tahun, umrohnya tiap bulan, mau nyekel duit, Pak. Ya nek potongan sampean, duit wis enggak, ya toh. Terus ya gak iso ngelobi, mboten saged wis. Walaupun puasanya itu tiap hari, zakat dan lain sebagainya amaliyah secara dohiriyah itu nggak leren-leren, percuma. Tak kandani sampean. Di mata Allah loh ya niki ya, bukan di mata manusia. Di mata Allah, kacamata Allah mengatakan sesuai dengan ayat itu, fahabitot a'maluhum, fahabitot mongko den tolak, ditolak apa a'maluhum, piro-piro amaliyai mereka. Enak pak nek gak nduntu iku isu-isu no. Iki mangkari telu tak nyoplok pisan gak gelem doktere, ora gelem ya. Kadung kakean sing dicoplok jare. Sing tengen tak nyoplok 5, sing kiwa 3. Doktere gak gelem masale.
Pak, satu aja besok kesini lagi. Kalau nggih sanjang, Dok, saya ini nggak punya waktu. Daripada bolak-balik kemeng terus coploken kabeh ae. Gak gelem masale, Pak. Akhirnya maksud, kula paksa, wis nek ngono 8 wae. 8 yo dawa-dawa ngono, Pak, wis. Oh enak ISIS ngono iki. Nek ISIS. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazron. Apa? Gusti Allah tidak akan menimbang amaliyah itu. Karena apa? Sudah tahu ketolak. Gampangnya nih, sampai dodolan jambu bosok jeruni. Sapa sing gelem nuku nek ruh jeruni setok. Sampai buah apa sampean tekem. Buah. Oh, kamu ora usah ditimbang iki wis ketok ngene. Wis. Dari pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kami itu untuk menyadarkan orang-orang yang di dalam orang-orang itu belum mengenal tauhid sama sekali. Satu sisi saya diberikan amanah untuk menyantuni anak yatim. Wis, tadi kan saya katakan amaliyah dohir apapun, jikalau jenengan ini menolak ayat-ayat Allah. Ayat yang dimaksud itu apa? Ayat yang mengarahkan hatimu supaya tidak mengakui dirimu kalau dirimu yang bisa melakukan. Contoh jenengan tadi ada amanah nyantuni anak yatim, tetap lakukan. Tapi hati Anda tolong, apa yang muncul dan timbul dalam diri Anda, jangan pernah hatimu mengimani dari Anda. Anda harus tahu dan bertemu sang penggerak pada diri Anda. Itulah Allah yang Ahad. Kita tahu pada keterangan di dalam syariat, yang menguasai aras, yang menguasai lauhil mahfud itu adalah Allah, dan Allah bersemayam di situ. Kalimat ini menunjukkan bahwasanya kerajaan sing ngono ati sampean iku nggak ada lain kecuali ilahun wahid. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Jadi nafsu itu memang, Pak, merongrong hatimu untuk supaya Anda mengakui dari dirimu. Tiap kekarepan kehendak apapun seperti itu. Tapi berhubung jenengan sudah ngaji tentang ayat-ayat yang bersifatkan keesaan pada Allah, sudah tahu, maka jikalau jenengan melaksanakan itu, tetap tajalikanlah segala apa yang berkenaan dengan menyantuni anak yatim. Urusan terhadap orang lain jenengan kasih tahu, mau percaya atau tidak bukan urusan kita. Mekaten.